Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar kembali di mata pelajaran IPA tentang hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan jenis-jenis persilangan. 2. Menjelaskan perbedaan persilangan monohibrida dan dihibrida. 3. Menerapkan persilangan monohibrida. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel ditemukan oleh Mendel, terkenal sebagai bapak genetika. Apa sih yang disebut dengan genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Jenis-jenis persilangan atau hibrida atau bastard. 1. Persilangan monohibrida. Persilangan monohibrida dibedakan menjadi 2, yaitu monohibrida dominan dan monohibrida intermediate. 2. Persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya adalah sebagai berikut. Tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Di sini ada satu sifat yaitu kuning dan sifat yang lain adalah merah. 2. Kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Sifatnya adalah putih dan yang lain adalah hitam. 3. Wanita berambut keriting menikah dengan laki-laki berambut lurus. Sifatnya adalah keriting dan yang lain adalah lurus. Persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya adalah sebagai berikut. Sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Berarti ada dua sifat yaitu pendek putih dan sifat yang lain adalah panjang hitam. 2. Tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Berarti ada dua sifat yaitu besar masam dan sifat yang lain adalah kecil manis. Persilangan monohibrida dominan adalah persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Contohnya adalah sebagai berikut. Tanaman berbatang tinggi T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat dominan, bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip sampai pada F2 apabila hasil dari F1 disilangkan dengan sesamanya? Dari sini bahwa dominan itu ditandai dengan huruf besar. Huruf besar di sini adalah tanaman berbatang tinggi dan yang resesif ditandai dengan huruf kecil, yaitu tanaman yang berbatang rendah. Untuk penjelasannya kita lihat berikut ini. Untuk menjawabnya adalah sebagai berikut. Parental 1 atau P1 ditulis sebagai T besar double sebagai tinggi, disilangkan dengan T kecil double sebagai rendah. T besar double dan T kecil double ini adalah sebagai genotip. T tinggi dan rendah disebut sebagai fenotip karena tampak. Genotip tidak tampak dalam bentuk simbol. Kemudian untuk gamet 1 diambil dari huruf double tadi cukup satu huruf T besar dan T kecil. Kemudian untuk keturunan 1 atau filial cukup menggabungkan dengan T besar dan T kecil, yaitu T besar kecil menjadi tinggi. Kenapa tinggi? Karena mengikuti huruf besar yang dominan. Kemudian apabila hasil F1 disilangkan dengan sesamanya, nanti akan muncul parental 2 atau induk kedua. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil.
nanti akan muncul yang namanya gamet. Karena hurufnya besar kecil, maka nanti gametnya adalah satu-satu, yaitu T besar, T kecil, T besar, T kecil. Masing-masing memiliki 2 gamet. Untuk menentukan F2-nya, kita masukkan gamet-gamet tadi ke dalam papan catur. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, kemudian kita crosskan T besar seperti ini dengan T besar seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian T besar seperti ini dengan T kecil menjadi seperti ini. Kemudian T besar dengan T kecil akan menjadi seperti ini, dan T kecil dengan T kecil akan menjadi seperti ini. Ingat bahwasanya huruf besar letaknya di depan. Sehingga diperoleh perbandingan genotip sebagai berikut. T besar global 1, T besar T kecil 2, T kecil 1. Jadi perbandingannya adalah 1, 2, 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya diambil dari genotip di atas. T besar itu sebagai tinggi, T besar T kecil sebagai tinggi juga, dan T kecil sebagai rendah. Sehingga perbandingan fenotip, karena fenotip adalah sifat yang tampak sebagai namanya, yaitu 1 untuk tinggi, 2 untuk tinggi, dan 1 untuk rendah. Sehingga tinggi jumlahnya 3 dan rendah jumlahnya 1. Persilangan monohibrida intermediate, yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat tengah. Maksudnya apa? Dari sifat di antara dua, misalnya hidung mancung dengan hidung pesek. Jadi intermediate itu adalah tengah-tengahnya. Contohnya ya tidak mancung, ya tidak pesek. Merah dengan putih, sifat tengahnya adalah pink. Nah, ini adalah disebut sebagai sifat intermediate. Contoh, kita lihat seperti ini. Tanaman mawar berbunga merah, simbolnya adalah M besar, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Dari sini berarti nanti kecenderungan dominan dengan warna merah. Karena apa? Karena hurufnya besar. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat intermediate, bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip keturunannya sampai dengan F2 bila hasil F1 disilangkan sesamanya? Kita coba jawab. Bagaimana caranya? Kita pertama kali menuliskan sebagai P, parental. Parental atau induknya adalah M double besar ya, disilangkan dengan M kecil double. M besar sebagai merah, M kecil sebagai putih. Kemudian gamet atau sel kelaminnya diambil satu huruf, yaitu M besar 1 dan M kecil 1. Kemudian keturunan atau F1-nya adalah digabung M besar dengan M kecil. Karena di sini sifatnya tidak dominan hasil keturunannya, maka M besar, M kecil disebut merah muda. Tidak merah tapi merah muda. Kenapa? Ini khusus untuk intermediate. Berarti hurufnya besar dan kecil ini adalah dianggap sifat tengah. Jadi merah muda. Kemudian hasil F1 disilangkan dengan sesamanya nanti sebagai induk kedua atau P2. Berarti M besar, M kecil dari F1 tadi disilangkan dengan F1 juga, yaitu M besar, M kecil. Maka nanti setelah P akan muncul G. G itu adalah gamet. Karena hurufnya besar kecil, maka gametnya 2, yaitu M besar dan M kecil. Karena disilangkan, maka akan sama gametnya, yaitu M besar, M kecil. Hasil F2 nanti akan masuk ke papan catur sebagai berikut. Kita lihat bagaimana memasukkannya, sama seperti tadi M besar, M kecil, M besar, M kecil.
kita crosskan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Sehingga diperoleh perbandingan genotip dari paparan catur sebagai berikut. M besar jumlahnya 1, M besar M kecil jumlahnya 2, dan M kecil jumlahnya 1. Sehingga perbandingan genotipnya adalah 1, 2, 1. Kemudian perbandingan fenotipnya bagaimana? Kita lihat dari perbandingan genotip di atas. MM itu sebagai merah jumlahnya 1, M besar M kecil sebagai merah muda jumlahnya 2, dan M kecil sebagai putih jumlahnya 1. Jadi perbandingan fenotip atau perbandingan sifat yang tampak yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, agar mudah jangan lupa ya, untuk semua video tadi silahkan kalian catat. Karena di catatan bisa kita ulang berkali-kali sehingga kita akan lebih mudah memahaminya. Jangan lupa, selamat belajar dan selalu semangat. Meskipun kita hanya daring, itu akan ada manfaatnya bila kalian itu bersungguh-sungguh. Cukup sekian dari Bu Guru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.